Saya akan bergeser ke Pak Roy Mande. Pak, bagaimana retail harga telur, harga minyak, harga beras? Iya, harga-harga tentunya kita ketahui bahwa menjelang ke Ramadan maupun juga Lebaran, ini adalah puncak akumulasi daripada perdagangan atau khususnya kami di pedagang retail maupun di pasar. Banyak hal yang menyebabkan ini terjadi, ya anomali atau fluktuatif ini yang terjadi karena satu pasti dari sisi pasokan. Ya. Ada dua hal lah yang paling utama di dalam masa Ramadan dan Lebaran ini, yang tentunya menjadi prioritas nasional ya, ketersediaan barang dan stabilisasi harga. Nah dalam bicara ketersediaan barang ada hal-hal di mana kita bisa kontrol dan ada yang nggak bisa kita kontrol barangnya. Ya kita awasi artinya ya cuaca dan lain sebagainya kita nggak bisa awasi. Betul. Tetapi biaya logistik mestinya bisa, biaya distribusi mestinya bisa. Oleh karena itu dalam berbagai kesempatan kita melihat ketika adanya anomali harga yang naik turun, ada beberapa tadi sudah dikatakan Pak Mansuri bahwa seperti kayak cabai sudah pasti ya, kemudian beberapa daging juga sudah pasti, bawang juga ada sedikit perubahan. Tapi yang lain kan beras oke lah, karena baru swasembada beras katanya kan. Kemudian juga telur ada beberapa yang turun tapi juga sekarang naik. Nah ini kondisinya kita harus perhatikan distribusinya ya. Pasokannya ada, distribusinya nggak diperhatikan, ya harga naik. Kan begitu. Oleh karena dalam berbagai kesempatan kita sampaikan bahwa yang namanya tepat sasaran, blade daripada regulasi ataupun juga diskresi yang akan dilakukan, itu perlu diobservasi kembali. Apakah layak untuk berikan lagi diskon masuk jalan tol, atau berikan lagi diskon airline. Sekarang yang masyarakat butuhkan apa sebenarnya? Ya itu tadi, diskresi di biaya logistik misalnya. Ini kan yang serta-merta bisa kelihatan pada saat sekarang ini pasti biaya distribusi bisa naik. Karena ada keterbatasan pengangkutan, kan ada hari-hari tertentu nanti Ramadan dibatasi itu yang untuk mengangkut barang itu. Nah mereka akan pindahkan dengan truk-truk yang lebih kecil ya, yang dimensinya lebih kecil sehingga lebih banyak. Nah itu kan menimbulkan tambahan biaya. Ya. Jadi selain pasokan, kemudian juga distribusi, ya sudah saatnya bagaimana cadangan pangan nasional ini secara real time diikuti atau dilakukan sehingga kita semua juga mengerti mengetahui bisa bukan baru last minute kita memperhatikannya tapi sebelumnya itu kita perhatikan. Tapi kalau untuk harga telur dan minyak Anda belum menjawab itu bagaimana saat ini? Ya sekarang masih fluktuatif ya jadi biasanya ya mendekati 1 minggu atau 3 hari tadi sebelum lebaran ya masih aman-aman aja kemudian makin mau buka puasa itu baru akan naik, kemudian turun lagi tengah-tengah bulan puasa, kemudian mau dekat ke Idul Fitri naik lagi. Betul. Ya karena itu suatu yang fenomenal yang memang juga sudah terjadi tadi. Dikatakan juga bahwa ada saatnya juga pedagang kan mencari kelebihan di saat mereka menderita karena harganya juga nggak bisa dibeli oleh masyarakat yang daya belinya turun. Ya, tapi jadi di satu sisi harus diseimbangkan. Begitu ya, digantikan dengan menaikkan harga. Saya ke Pak Edi. Pak Edi melihat saat ini tadi ada yang menyampaikan bahwa harga tuh sudah naik ternyata di pasar. Padahal instruksi Presiden jelas sekali, harga harus turun. Gimana Bapak Nas? Baik, terima kasih. Jadi yang pertama saya sampaikan bahwa cadangan pangan atau neraca pangan sampai dengan bulan April itu aman. Aman, oke. Jadi puasa dan lebaran ini aman dari sisi cadangan pangan. Kemudian yang kedua memang ada perintah dari pemerintah ya, dari Bapak Presiden bahwa diupayakan harga 11 komoditas penting ini dalam bulan Ramadan dan lebaran itu tidak naik. Gitu ya. Sehingga Bapak Kepala Badan Pangan Nasional, Pak Andi Amran Sulaiman, menetapkan keputusan Presiden tentang satuan tugas sapu bersih pelanggaran pangan. Artinya apa? Bahwa harga-harga komoditas strategis gitu ya, kebutuhan masyarakat itu diupayakan di bawah harga eceran tertinggi atau harga acuan pemerintah atau HPP gitu ya. Sehingga kami diperintahkan oleh pimpinan untuk menyebar ke seluruh Indonesia gitu, ke kabupaten kota memantau harga.
memang ada beberapa di wilayah yang mahal. Itu seperti tadi disampaikan oleh Pak Mansuri, wajar kalau menjelang Lebaran gitu ya, menjelang puasa Lebaran itu kalau harga-harga naik itu memang sudah tradisi. Oke. Tapi kita upayakan harganya itu di bawah harga acuan pemerintah. Oke, di Gitu. bawah harga acuan Ya, pemerintah. harga acuan pemerintah. Misalnya harga telur itu HET-nya atau harga acuan pemerintah itu 30.000 per kilogram. Oke. Nah, sekarang rata-rata di pasaran itu 28-29. Ada mungkin yang lebih 30 tapi hanya di beberapa pasar saja. Oke, selama satuan tugas sapu bersih ini sudah berjalan, Pak, kira-kira apa yang udah ditemukan di lapangan? Tadi katanya ada mafia pangan, Pak. Mafia pangan mungkin ada ya, hanya kami tidak sampai ke situ. Tetap kami bekerja dalam melakukan stabilisasi pasokan dan harga pangan secara profesional. Artinya kami melibatkan Dirkrimsus Provinsi, kemudian melibatkan Reskrimsus Kabupaten Kota, kemudian melibatkan Dinas Ketahanan Pangan yang ada di Provinsi Kabupaten Kota, Dinas Perdagangan, Dinas Perizinan, dan juga Dinas Pertanian yang notabene sebagai dinas teknis. Oke, baik Pak Edi, tadi Anda sampaikan bahwa harga harus di bawah HET begitu ya. Siap. Kalau misalnya yang di luar saat ini beredar harganya di atas HET hampir semua di atas HET ini gimana Pak? Apakah memang sudah dilakukan banyak upaya ataukah memang inilah lagi disasar nih, lagi kerja banget nih? Ya. Satuan tugas satu bagaimana Pak? Jadi contoh misalnya minyak goreng itu kan HET-nya itu 15.700 misalnya. Kemudian di pasar ada yang menjual 18.000 misalnya kan gitu. Nah, kita urut dari hulunya itu berapa gitu. Karena untuk tahun ini harusnya tidak naik karena kita sudah menugaskan ke Bulog untuk memanfaatkan minyak kita itu DMO dan dari Bulog itu harus langsung ke pedagang, tidak melalui D1 atau D2 distributor gitu. Jadi memangkas rantai pasok gitu. Itu kami harapkan contoh. Begitu juga untuk gula konsumsi gitu. Diupayakan harganya ya sesuai harga acuan yaitu 17.500 kira-kira seperti itu. Kalau di daerah timur ya 18.500 gitu. Sehingga tim kami itu sedang melakukan Operasi pengawasan atau operasi pasar di seluruh kabupaten kota dan saya sebetulnya tidak sependapat kalau semua komoditas itu naik karena memang ada beberapa komoditas naik tapi itu pun hanya di beberapa tempat sehingga di dalam rapat inflasi itu tidak semua kabupaten harganya itu naik. Oke, baik, tidak semua kabupaten harganya naik.